Robert Christian Hansen lahir pada 15 Februari 1939 di Esterville, Iowa. Ia tumbuh besar di bawah asuhan ayah yang keras dan otoriter, serta merasakan keterasingan yang mendalam. Semasa kecil, ia mulai gagap dan memiliki jerawat parah, dua hal yang membuatnya kerap menjadi sasaran perundungan. Kebenciannya terhadap kaum perempuan pun mulai bersemi sejak dini. Pada tahun 1967, Hansen pindah ke Anchorage, Alaska, mencari awal yang baru. Di sana, ia membuka toko roti yang sukses, menikah, memiliki anak, dan dari luar, ia tampak seperti warga teladan. Namun, di balik oven yang hangat dan aroma kue yang manis, bersemayamlah seorang predator berdarah dingin dan penuh perhitungan. Naluri kekerasannya mulai muncul ke permukaan pada awal 1970-an. Ia secara khusus mengincar pekerja seks dan penari erotis, perempuan-perempuan yang ia yakini tidak akan dipedulikan atau dicari oleh masyarakat. Hansen akan memancing mereka ke mobil atau rumahnya, menculik mereka, lalu membawa mereka dengan pesawat pribadinya ke pedalaman Alaska yang liar dan terpencil. Di sana, di tengah hutan belantara Alaska yang membeku dan jauh dari jangkauan pertolongan, ia akan membiarkan mereka berlari sebelum akhirnya memburu mereka layaknya binatang berbekal senapan dan pisau. Banyak perempuan menghilang, namun selama bertahun-tahun, tak seorang pun menyadari benang merah di antara kasus-kasus tersebut. Polisi mengabaikan pola yang ada, meyakini para perempuan yang hilang itu hanyalah pelarian atau pendatang biasa. Semua itu berubah pada 13 Juni 1983. Cindy Paulson, seorang gadis berusia 17 tahun, berhasil lolos dari cengkeraman Hansen. Ia berlari tanpa alas kaki di jalanan, dengan tangan terborgol dan diliputi ketakutan yang mencekam. Kesaksiannya membongkar kasus ini hingga tuntas. Pada tahun 1984, Hansen ditangkap dan kemudian mengakui perbuatannya. Ia mengaku telah membunuh setidaknya 17 perempuan dan memerkosa lebih dari 30 lainnya. Para penyelidik menemukan sebuah peta tersembunyi di rumahnya yang ditandai dengan puluhan lokasi kuburan dangkal. Ia dijatuhi hukuman 461 tahun penjara ditambah hukuman seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Robert Hansen meninggal pada tahun 2014 di penjara karena sebab alami. Di mata publik, ia kemudian dikenal sebagai The Butcherbucker. Richard Trenton Chase lahir di California pada 23 Mei 1950. Sejak belia telah menunjukkan perilaku yang mengkhawatirkan. Kebiasaannya menyiksa hewan dan bermain api menjadi pertanda awal adanya gangguan mental serius yang membayaninya. Memasuki usia 20-an, Chase mulai terperangkap dalam delusi parah. Ia meyakini darahnya telah berubah menjadi bubuk. Dengan keyakinan bahwa tubuhnya diracuni, ia sampai pada kesimpulan mengerikan. Meminum darah manusia adalah satu-satunya cara untuk bertahan hidup. Dan pada Desember 1977, rentetan pembunuhan brutal pun dimulai. Kekejamannya diawali dengan membobol rumah seorang pria dan menembaknya dari jarak dekat. Dalam beberapa minggu berikutnya, Chase telah merenggut nyawa 6 orang, termasuk seorang wanita hamil, bayi berusia 22 bulan, dan seorang anak laki-laki berusia 6 tahun. Tak hanya membunuh, ia juga memutilasi, meminum darah, bahkan mengonsumsi bagian tubuh korbannya. Korban dipilih secara acak, dan ia tak segan beraksi di siang hari bolong. Ada satu kisah menarik, seorang wanita selamat karena pintunya terkunci. Chase menafsirkan ini sebagai undangan yang ditolak, pertanda ia tidak diizinkan masuk. Penangkapan Chase akhirnya terjadi pada Januari 1978. Di apartemennya, polisi menemukan pemandangan yang tak terbayangkan, blender berlumuran darah, potongan-potongan tubuh di lemari es, dan dinding yang dipenuhi bercak darah. Pada tahun 1979, Richard Chase divonis bersalah atas 6 pembunuhan dan dijatuhi hukuman mati. Namun, eksekusi tersebut tak pernah terlaksana. Setahun kemudian, Chase memilih mengakhiri hidupnya sendiri di dalam sel dengan menenggak antidepresan secara berlebihan. Kasus Richard Chase meninggalkan luka dan kengerian mendalam di Amerika. Ia pun dikenang dengan julukan mengerikan, The Vampire of Sacramento. Pada tahun 1988, Tokyo dicekam oleh gelombang kengerian. Seorang pria menculik gadis-gadis kecil, berusia antara 4 dan 7 tahun. Ia membawa mereka ke pegunungan terpencil, membunuh mereka dan melakukan tindakan-tindakan yang tak terkatakan. Namanya Tsutomu Miyazaki. Seorang pria pendiam dan terisolasi yang tinggal di sebuah ruangan berantakan yang dipenuhi anime, kaset-kaset horor, dan materi-materi yang mengganggu. Ia mencekik korban-korbannya,
memutilasi mayat-mayat mereka, dan terkadang kembali beberapa hari kemudian untuk memeriksa jenazah mereka. Dalam satu kasus yang mengerikan, ia mengirimkan abu dan tulang-tulang seorang gadis berusia 7 tahun kepada keluarganya yang berduka, bersama dengan surat yang mengerikan yang menjelaskan bagaimana gadis itu meninggal. Ketika polisi menyergap rumahnya, mereka menemukan lebih dari 5.000 kaset video. Media menjulukinya The Otaku Killer, menyalahkan obsesinya dengan budaya pop yang penuh kekerasan. Ia mengaku bahwa kepribadian lain bernama Redman yang telah melakukan pembunuhan tersebut. Psikiater berdebat mengenai apakah ia gila. Pada tahun 1997, Tsutomu Miyazaki dijatuhi hukuman mati. Ia dieksekusi pada tahun 2008. Kejahatannya masih menjadi salah satu kejahatan paling meresahkan di Jepang. Sebuah pengingat tentang bagaimana fantasi dan kekerasan dapat bertabrakan dengan cara yang mengerikan. Tsutomu Miyazaki, The Otaku Killer. Daniel Camargo Barbosa lahir di Kolombia pada tahun 1930. Riwayat kelamnya dimulai sejak usia muda, dari tindak kriminal ringan, yang kemudian berkembang menjadi serangan seksual dan perenggutan nyawa. Ia pun dikenal sebagai salah satu pelaku kejahatan berantai paling produktif dalam sejarah Amerika Latin. Setelah sempat mendekam di penjara Kolombia, ia berhasil meloloskan diri dengan menyamar sebagai perempuan. Ia melarikan diri ke Ekuador, dan di sanalah rentetan perbuatan kejinya semakin menjadi-jadi. Antara tahun 1984 hingga 1986, Camargo melakukan serangan terhadap setidaknya 54 gadis belia yang berujung pada hilangnya nyawa mereka. Modusnya adalah memancing korban dengan iming-iming hadiah atau tawaran pekerjaan, lalu membawa mereka ke kawasan hutan. Perbuatannya sungguh di luar batas kemanusiaan. Ia kerap melakukan perlakuan tak terperi pada jasad korbannya dan membiarkannya begitu saja agar mudah ditemukan. Pada tahun 1986, penemuan sepatu salah satu korban di dekat lokasi kejadian menjadi petunjuk penting bagi polisi. Dari sanalah jejaknya terlacak hingga berujung pada penangkapannya. Saat diinterogasi, Camargo mengakui semua perbuatan kejinya itu, dan berdalih bahwa tindakannya adalah bentuk balas dendam terhadap masyarakat yang dipicu oleh pengkhianatan seorang perempuan di masa lalu. Ia divonis hukuman hanya 16 tahun penjara, batas maksimal hukuman di Ekuador pada masa itu. Namun, takdirnya berakhir di tangan orang lain. Pada tahun 1994, saat masih menjalani masa hukuman, nyawanya dihabisi oleh sepupu dari salah satu korbannya. Di mata publik, ia dikenal dengan julukan mengerikan, si sadis dari Ekuador. Pedro Alonso Lopez lahir di Kolombia pada tahun 1948. Kejahatannya mengguncang dunia. Masa kecilnya yang bermasalah dimulai dengan perlakuan buruk, penelantaran, dan hidup di jalanan. Ia secara rutin mengalami kekerasan seksual saat tinggal di jalanan Bogota sebagai anak tunawisma. Seorang asing di jalanan menawarinya tempat tidur untuk memancingnya ke dalam perangkapnya saat ia membawanya ke sebuah bangunan terbengkalai dan melakukan perbuatan tidak senonoh padanya. Ia bergabung dengan sebuah kelompok perlindungan anak sambil mencari keamanan setelah kejadian tersebut. Pada usia 18 tahun, ia dipenjara karena pencurian mobil, dan di sana, ia mengaku telah mengalami pelecehan. Setelah dibebaskan, ia memulai serangkaian tindak kekerasan yang tak terbayangkan. Antara akhir 1970-an dan awal 1980-an, Lopez memikat gadis-gadis muda dari desa-desa miskin di Kolombia, Ekuador, dan Peru. Ia mendapatkan kepercayaan mereka, lalu membawa mereka ke daerah-daerah terpencil untuk melakukan tindakan keji hingga merenggut nyawa mereka. Ia kemudian mengaku telah menghilangkan nyawa lebih dari 300 gadis. Di Ekuador saja, polisi menemukan makam dari lebih dari 50 gadis yang menjadi korbannya, tepat di tempat yang ia sebutkan. Lopez ditangkap pada tahun 1980. Ia bekerja sama dengan polisi, tidak menunjukkan penyesalan, dan bahkan menyebut perbuatan merenggut nyawa tersebut sebagai misinya. Pada tahun 1983, ia divonis atas 110 kasus penghilangan nyawa tetapi hanya menerima hukuman 16 tahun penjara, hukuman maksimal di Ekuador saat itu. Ia dibebaskan pada tahun 1994, dinyatakan tidak waras, dan dikirim ke rumah sakit jiwa di Kolombia. Beberapa tahun kemudian, ia dibebaskan lagi. Keberadaannya saat ini tidak diketahui. Bagi publik, ia dikenal sebagai Monster Andes.
Rodney Alcala tampak seperti pria biasa, menawan, berpendidikan, dan berjiwa seni. Pada tahun 1970-an, ia bahkan tampil di acara televisi populer The Dating Game, tersenyum dengan percaya diri di TV nasional. Namun di balik kamera, ia menjalani kehidupan yang penuh kegelapan yang meresahkan. Berprofesi sebagai fotografer, Alcala memikat para korbannya, sebagian besar wanita muda dan gadis-gadis, dengan menawarkan untuk mengambil foto potret mereka. Begitu sendirian, ia akan menjebak mereka dalam mimpi buruk. Ia divonis karena membunuh 5 orang, tetapi para penyelidik percaya jumlah sebenarnya mungkin lebih dari 100. Kejahatannya berlangsung selama beberapa dekade dan di beberapa negara bagian AS. Dalam banyak kasus, ia memotret para korban sebelum dan bahkan selama serangan. Polisi kemudian menemukan lebih dari 1.000 foto yang meresahkan di sebuah loker penyimpanan. Yang paling mengejutkan dunia adalah sikapnya yang tenang. Bahkan saat diadili, Alcala mewakili dirinya sendiri, berbicara dengan percaya diri dan tidak menunjukkan penyesalan yang terlihat. Meskipun kita tidak bisa masuk ke dalam pikirannya, kombinasi dari kebutuhan patologis akan kekuasaan, kontrol, pemenuhan fantasi sadis dan seksual, serta ciri kepribadian narsistik dan psikopatik kemungkinan besar menjadi pendorong di balik kekejian yang dilakukannya. Pada tahun 2010, ia dijatuhi hukuman mati. Ia kemudian menerima beberapa hukuman penjara seumur hidup tambahan untuk kejahatan lainnya. Alcala meninggal di penjara pada tahun 2021 di usia 77 tahun. Bagi publik, ia dikenal sebagai pembunuh The Dating Game. Andrei Chikatilo, lahir pada 16 Oktober 1936 di Ukraina, yang saat itu masih bagian dari Uni Soviet. Masa kecilnya dipenuhi kelaparan, kemiskinan, dan trauma, termasuk desas-desus bahwa kakaknya diculik dan dimakan selama bencana kelaparan Holodomor. Saat dewasa, Chikatilo bergumul dengan dorongan kekerasan dan gangguan psikologis berat. Ia sempat menjadi guru, namun diberhentikan karena perilaku tak pantas terhadap murid-murid. Antara tahun 1978 hingga 1990, Chikatilo membunuh sedikitnya 52 orang, kebanyakan anak-anak dan remaja. Ia mencari korban di stasiun atau terminal, lalu membawa mereka ke hutan atau bangunan kosong. Kejahatan yang ia lakukan sangat sadis. Banyak korban yang dimutilasi dan dianiaya secara brutal, bahkan ada yang dibelah perutnya. Selama bertahun-tahun, pihak berwenang Soviet gagal menangkapnya. Dalam sistem yang menyangkal keberadaan pembunuh berantai, banyak petunjuk diabaikan. Chikatilo akhirnya ditangkap pada tahun 1990 karena perilaku mencurigakan di stasiun. Pengakuannya yang mendetail mengejutkan seluruh negeri. Pada tahun 1992, ia divonis bersalah atas 52 pembunuhan dan dijatuhi hukuman mati. Eksekusinya dilakukan dengan satu tembakan pada tahun 1994. Bagi publik, ia dikenal sebagai jagal dari Rostov. John Wayne Gacy lahir di Chicago 17 Maret 1942. Di mata publik, ia adalah pengusaha ramah yang aktif di komunitas, bahkan dikenal sebagai pogo si badut, penghibur ceria di pesta anak-anak. Namun, di balik fasa keramahan dan riasan badut itu, tersembunyi sebuah realitas gelap yang tak terbayangkan. Antara tahun 1972 hingga 1978, di pinggiran Chicago, Gacy diam-diam menjalankan kehidupan ganda. Dengan berbagai bujukan, ia memikat puluhan remaja laki-laki dan pria muda ke kediamannya. Setelah masuk dalam perangkap, mereka akan menghadapi penyiksaan yang begitu mengerikan sebelum akhirnya merenggang nyawa. Tabir kelam mulai tersingkap ketika penyelidikan atas hilangnya seorang pemuda mengarah langsung ke rumah Gacy. Di sana, di ruang bawah tanah yang dingin, pihak berwenang menemukan pemandangan mengerikan, puluhan jasad terkubur, bukti bisu dari kekejaman yang selama ini tertutup rapat. Gacy ditangkap pada akhir 1978, dan pada tahun 1980, ia divonis bersalah atas perbuatan menghilangkan nyawa 33 korban, sebuah kejahatan yang membawanya pada hukuman mati. Lalu, apa yang mendorongnya melakukan serangkaian tindakan kejam ini? Masa kecil Gacy dipenuhi dengan tekanan emosional dan hubungan buruk dengan ayah yang keras. Beberapa ahli percaya, luka masa lalu dan dorongan untuk mendominasi memicu kegelapan dalam dirinya. John Wayne Gacy dieksekusi melalui suntikan mati pada tahun 1994. Sebuah pengingat abadi bahwa kejahatan paling mengerikan bisa bersembunyi di balik topeng yang lucu. Bagi dunia, ia akan selamanya dikenang sebagai si badut pembunuh.
Albert Fish, lahir di Washington, D.C., 19 Mei 1870. Di balik penampilan rapuh dan wajah kakek tua yang bersahaja, tersembunyi sosok paling menakutkan dalam sejarah kriminal Amerika. Sejak kecil, Fish telah mengenal kekerasan. Ia dibesarkan dalam lingkungan yang penuh kekejaman, dan sejak masa panti asuhan, ia mulai mengaitkan rasa sakit dengan kesenangan. Ia bukan hanya pelaku kejahatan, ia adalah seseorang yang menikmati penderitaan, baik yang ia terima maupun yang ia ciptakan. Korban utamanya adalah anak-anak. Ia memikat mereka dengan janji manis dan kebaikan semu. Namun, begitu berada dalam cengkeramannya, mereka menjadi sasaran penyiksaan mengerikan, fisik, mental, dan spiritual. Pada tahun 1928, Fish menculik Grace Budd, seorang gadis kecil berusia 10 tahun. Ia datang ke rumah keluarga Budd dengan sopan, mengaku akan mengundang Grace ke sebuah pesta. Bertahun-tahun kemudian, ia mengirim surat kepada orang tua Grace, menjelaskan dengan tenang dan rinci bagaimana ia menghabisi nyawa anak mereka. Bukan untuk mengaku, tapi untuk menyiksa mereka lebih dalam. Fish ditangkap pada tahun 1934. Ia mengaku telah menyiksa dan membunuh banyak anak, meski hanya 3 yang berhasil dibuktikan. Para dokter menyebutnya mengalami gangguan jiwa berat. Namun, hukum tetap menjatuhkan vonis hukuman mati. Pada 1936, ia dieksekusi di kursi listrik. Namun horor yang ia tinggalkan tidak pernah benar-benar mati. Albert Fish tak dikenal karena jumlah korbannya, tapi karena cara kekejamannya. Ia adalah simbol ketakutan paling murni dan tak terjelaskan, dijuluki masyarakat sebagai The Boogeyman. Luis Alfredo Garavito lahir di Kolombia 25 Januari 1957. Sejak kecil, hidupnya sudah dirundung penderitaan, ayah yang kejam, kemiskinan, dan kekerasan. Masa lalunya bukan sekedar tragis, trauma itu tak hilang. Hingga kelak, meledak menjadi teror yang tak terbayangkan. Antara tahun 1992 hingga 1999, Garavito menjadi predator yang tak terhentikan. Ia beraksi di Kolombia, Ekuador, dan Venezuela, menyasar anak-anak dari keluarga miskin, usia 6 hingga 16 tahun. Dengan menyamar sebagai guru, pendeta, petani, atau dermawan adalah cara ia mendekati para korban. Garavito membawa mereka ke tempat sepi, dan di sana ia melakukan kekejian itu. Saat penangkapannya di tahun 1999, ia mengaku telah membunuh 138 anak. Namun,
Peta lokasi kuburan yang ia gambar sendiri menunjukkan jumlah yang jauh lebih mengerikan. Pihak berwenang percaya bahwa korban bisa melebihi 300 jiwa. Inilah yang menjadikan Garavito salah satu pembunuh anak terbanyak yang tercatat dalam sejarah manusia. Pada tahun 2000, ia dijatuhi hukuman 1.853 tahun penjara. Namun karena sistem hukum Kolombia, hukumannya dipotong menjadi maksimal 40 tahun. Publik marah, tekanan kuat membuat hukumannya tak diringankan lebih jauh, dan ia tetap mendekam di penjara hingga kematiannya pada 12 Oktober 2023. Ia tak hanya membunuh, tapi membungkam generasi. Ia tak hanya menciptakan luka, tapi membangun museum penderitaan, dengan setiap korban sebagai bagian dari dindingnya. Luis Alfredo Garavito tak hanya menjadi bagian dari sejarah kelam Kolombia. Ia adalah puncaknya. La Bestia, sang monster.